Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima salah satu paslon digugurkan, ratusan pendukung menyegel kantor KPU Bovendigul dan memblokade sejumlah ruas jalan utama. 700 personel gabungan polisi dan tentara bersiaga mengantisipasi gangguan keamanan pada 1 Desember hari ini. Pemda Mimika berusaha memulangkan ribuan pengungsi yang berasal dari 3 kampung di distrik Tembagapura. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul, Yusak Yaluwo dan Yakobus Waremba, digugurkan Komisi Pemilihan Umum. Tak terima calonnya digugurkan, ratusan pendukungnya menyegel kantor KPU Bovendigul sejak minggu lalu. Selain menyegel kantor KPU, massa juga memblokade ruas jalan utama di Kabupaten Bovendigul. Hingga Senin pagi kemarin, massa masih berkumpul di halaman kantor KPU Bovendigul. Wadanyon Brimob Merauke AKP Syarifuddin Ahmad mengatakan, polisi terus melakukan penjagaan di setiap ruas jalan utama di Bovendigul agar aksi pendukung paslon tidak meluas. Sesuai petunjuk dan perintah pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda lewat Bapak Dansat, untuk menyiapkan satu SST 30 personil untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan penebalan pengamanan dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi yang ada di sana. Tentunya kami berharap situasi yang ada di Kabupaten Bovendigul saat ini imbas dari hasil pengumuman KPU yang menggugurkan atau mendiskualifikasi salah satu paslon sehingga tidak dapat berkontestan dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, bisa dapat menciptakan situasi yang aman kondusif, kemudian seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul dapat melaksanakan aktivitasnya secara normal. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal meminta paslon mengimbau pendukungnya agar tak anarkis dalam melakukan protes sehingga tak merugikan warga lain. Melakukan orasi hingga malam, mereka melakukan pembakaran bahan dan Pak YY langsung turun di lokasi bersama Pak Kapolres, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat dan pengikutnya Pak YY dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan secara besar ya. Jadi dari pihak YY juga meminta kepada aparat kepolisian untuk bersama-sama di lokasi sehingga sama-sama menjaga untuk agar Bovendigul tetap kondusif. Begitu juga kemarin Kapolda Papua, Bapak Polres Waterpau sudah disampaikan kepada seluruh warga masyarakat melalui catatan beliau agar masyarakat di Bovendigul untuk menjaga Kamtibmas ketika situasi ini etalase politik meningkat kepada Bapak YJ, ya tentu proses ya saluran hukum itulah yang akan dipersilahkan untuk dijalani. Jangan sampai ada mobilisasi massa, pergerakan massa yang notabene akan buat rasa ketakutan warga masyarakat di sana. KPU mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 pada 27 November lalu.
Dalam surat keputusan tersebut, penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena paslon tersebut diduga masih terkendala masalah hukum. Digugurkan satu paslon, Pilkada Bovendigul hanya diikuti 3 pasangan calon. Selain pasangan calon, KPU juga menonaktifkan 4 anggota KPU Papua dan mengambil alih seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Bovendigul. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Bovendigul dan Jayapura. Pasangan tugas kita dalam mengantisipasi anggota. Kepolisian Resort Jayapura Kota menyiapkan 700 personel gabungan polisi, tentara, dan Satpol PP mengantisipasi gangguan keamanan pada 1 Desember hari ini. Kapolresta Jayapura Kota memimpin langsung apel kesiapan pengamanan yang diikuti ratusan personel di ruas Jalan Taman Imbi Senin kemarin. Kepada pembina apel. Ratusan personel akan berpatroli dan bersiaga di wilayah yang dianggap rawan seperti di Expo Waena, lingkaran Abepura, Angkasa, dan Koya Barat. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, selain mewaspadai gangguan keamanan, polisi juga gencar menghimbau warga tidak terprovokasi isu sesat. Sampai nanti harapan kita memasuki Natal sampai Tahun Baru, Kota Jayapura dalam kondisi aman, kondusif, dan damai. Jadi kegiatan yang kita laksanakan ya kegiatan kepolisian yang ditingkatkan berupa patroli, ya, razia selektif, dan juga himbauan-himbauan, ya, patroli dialogis dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, keamanan, ketertiban di Kota Jayapura. Termasuk juga mengingatkan masyarakat terkait dengan tidak bosan-bosannya disiplin protokol kesehatan. Kita juga tentunya akan melakukan giat-giat antisipasi, ya, menciptakan kondisi yang aman dan tentram di Kota Jayapura. Himbauan saya kepada masyarakat, besok kita memasuki bulan kasih, bulan damai. Harus ada damai di Papua, dimulai dari Kota Jayapura. Untuk itu, tugas kita tetap membangun komunikasi yang humanis, yang persuasif dengan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano mengajak seluruh warga menjaga kedamaian dan persatuan di Kota Jayapura. Ekonomi, transportasi, pendidikan itu berjalan seperti biasanya. Jangan takut tanggal 1 Desember, dan itu bukan momok bagi kita. Kota Jayapura sebagai kota yang saya sudah canangkan sebagai kota NKRI. Kita bangun kota ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang merorong, mengganggu keutuhan NKRI, pasti ada penjangan tangan dari pemerintah pusat, yaitu TNI Polri, untuk menjaga kedaulatan rakyat. Warga Kota Jayapura juga diminta beraktivitas seperti biasa dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Antisipasi gangguan keamanan di Merauke, polisi gencar berpatroli di sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Polisi mengantisipasi isu gangguan keamanan yang akan dilakukan kelompok separatis pada 1 Desember hari ini. Patroli dilakukan di berbagai kawasan yang rawan seperti daerah Buti, Pintu Air, dan Gudang Arang. Kabak Ops Polres Merauke AKP Micha Toding meminta warga tidak terprovokasi dengan isu sesat yang sengaja dihembuskan kelompok yang ingin Merauke tidak aman. Kita jalan ke basis-basis, ya, basis-basis yang kita anggap rawan, ya, rawan, organisasi-organisasi yang kita anggap rawan. Kita patroli ke basis-basis tersebut, bahkan ke daerah-daerah yang memang dianggap rawan dan jarang disentuh. Tetap kita namanya waspada, ya,
siaga, ya siaga siap antar jaga. Istilahnya jadilah polisi untuk diri sendiri, ya kan? Maksudnya begini, jadi polisi untuk diri sendiri, ya kita menjaga diri kita agar tetap dalam situasi posisi aman, gitu. Hal-hal yang menonjol atau hal-hal yang merasa terganggu, laporkan. Kita ada nomor HP atau nomor telepon yang sudah siaga 24 jam. Seperti itu. Warga juga diminta tetap beraktivitas seperti biasa namun tetap waspada. 1 Desember hari ini merupakan hari peringatan Papua masuk ke dalam NKRI dan kerap kali diperingati oleh kelompok separatis dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan warga yang berasal dari 3 kampung di distrik Tembagapura hingga kini belum dipulangkan. Pemda Mimika terus berupaya agar warganya itu bisa merayakan Natal di kampung halaman. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemulangan ribuan pengungsi terkendala izin dari pihak keamanan. Kasus ini sudah jadi masalah nasional. Bahkan sudah dibahas di tingkat nasional, sudah diteriakkan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya bukan tinggal diam. Pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Mimika sebenarnya sudah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan TNI Polri dan PT Freeport dari sejak COVID mulai reda. Itu kita sudah lakukan beberapa kali pertemuan dan hasil pertemuan bahwa semua akan tergantung dari situasi keamanan. Secara prinsip, secara kondisi, bahwa saya melihat bahwa memang mereka hidup cukup prihatin. Mereka ingin sekali pulang ke kampung halamannya karena mereka merasa bahwa mereka tinggal di sini bukan daerah mereka. Intinya bahwa kita harus mencari solusi sama-sama untuk bagaimana memulangkannya. Wakil Bupati juga berjanji akan membangun kembali rumah warga yang telah rusak sehingga mereka mendapat kehidupan yang layak. 1.000 warga dari kampung Kimbeli, Utikini, dan Opitawak mengungsi ke kota Mimika pada 9 Maret lalu. Mereka terpaksa mengungsi karena kampungnya kerap kali menjadi lokasi teror kelompok separatis. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 25 polisi dan 13 tentara terima penghargaan dari Kapolres Merauke dan Wadanyon Lantamal 11 Merauke Senin kemarin. Puluhan personel menerima penghargaan karena dinilai mampu mengantisipasi kegiatan yang diduga akan melawan negara atau makar. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan siapapun yang menggelar kegiatan yang bertujuan untuk melanggar negara atau makar akan ditindak tegas oleh polisi. Mungkin orang anggap makar tuh biasa, kita tidak bisa. Kita TNI Polri tidak bisa, karena menyangkut Indonesia. Coba kalau hak ini diberikan kepada Dandim yang atas ini, udah dihabisin itu semua. Saya masih dengan cara baik, tapi kalau dia tidak bisa gubris, ya terpaksa pakai cara kedinasan yang luar biasa. Ini belum seberapa, tapi kalau ada yang masih lagi, kita bikin lebih keras lagi. Sementara itu, Wakil Komandan Lantamal 11 Merauke, Kolonel Avianto Rosianto, mengapresiasi polisi dan tentara yang bersinergi membubarkan kegiatan makar. Dan loyalitas serta tanggap darurat dalam menyikapi perkembangan kasus penting dan kasus makar yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat yang berpotensi terhadap gangguan Kamtibmas di Kabupaten Merauke. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sebagai pimpinan, saya merasa bangga atas kinerja prajurit TNI dan Polri yang telah mampu melakukan pencegahan, deteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang berusaha ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga ke depan kita lebih solid dalam menjalankan tugas ke depan
untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Merauke ini tetap kondusif, di mana tahun politik sekarang ini kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan umum kepala daerah. Polisi dan tentara juga diminta selalu siap dan bertindak cerdas dalam setiap kali menangani aksi protes, bahkan konflik dalam pilkada. 2 pekan lalu RDPU MRP tentang dana otonomi khusus batal digelar di Merauke karena polisi menangkap 54 peserta RDPU. Polisi menduga RDPU itu hanya modus untuk menggelar kegiatan makar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Petugas kesehatan Polres Merauke terus memantau kondisi kesehatan polisi di masa pandemi COVID-19. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap akhir bulan. Polisi yang sering kontak dengan warga sangat rentan terkena penyakit. Petugas kesehatan juga memberikan vitamin pada anggota polisi dan istrinya agar kondisi tubuhnya selalu bugar dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kami sekeluarga merasa senang, setiap bulan dikontrol untuk tensi, walaupun tensi tidak masalah, tapi kan itu satu keharusan. Merasa sebagai bapaknya sebagai anggota, merasa diperhatikan juga dengan kunjungan rutin selama bapaknya sakit. Dari awal juga memang selalu kontak langsung dengan Polik untuk bapaknya sakit, dan sampai saat ini sudah sekitar hampir 6 tahun masih tetap ada layanan dari Polik. Kepala Urusan Kesehatan Polres Merauke Dr. Rahmadani meminta polisi yang kondisinya sudah membaik agar kembali berdinas seperti biasa. Jadi program home visit ini merupakan program rutin yang diadakan oleh Urkes Polres Merauke, di mana diadakan dalam sebulan 1 kali. Yang bertujuan untuk memantau keadaan anggota yang mengalami penyakit kronis atau penyakit menahun yang tidak dapat berdinas. Jadi kami tiap bulannya mendatangi rumah anggota, kemudian diharapkan dengan adanya pemantauan secara rutin ini, anggota yang kondisinya semakin membaik, kami sarankan untuk masuk berdinas jika penyakitnya sudah terkontrol. Selain memantau kondisi kesehatan seluruh polisi yang sakit, petugas juga memberi himbauan agar polisi dan keluarganya mematuhi protokol kesehatan baik di rumah maupun saat beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi tak hanya menjadi penegak hukum di Kabupaten Merauke. Polisi sengaja merubah tugasnya agar bisa mengajar anak-anak yang tak bisa belajar karena sekolahnya libur. Bribka Esterlina Gepse, seorang poluan yang bertugas di Polsek Merauke Kota, tengah mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan untuk mengajar. Menggunakan sepeda motor dari kantor Polsek, Bribka Esterlina membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di rumah Ketua RT Kelapa 5 Merauke. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, poluan ini mengajar puluhan anak di Kampung Kelapa 5 yang sudah tak mendapat pendidikan karena sekolahnya libur berbulan-bulan. Anak-anak yang berkumpul terlebih dulu diberikan masker oleh polisi. Harus punya masker ya. Nanti kalau datang belajar maskernya dibawa. Tidak boleh dibuka-buka ya, ibu punya Program polisi mengajar ini dinamakan Polisi Pi Ajar oleh Polda Papua.
Selama 2 jam, anak-anak di Kampung Kelapa Lima ini diajar mengenal huruf dan angka. Sudah sekolah? Kelas berapa? 4. Kelas 4. Benedikta sudah bisa baca? Masih diajar. Masih dieja. Ini kan ibu polisi ada ajar sekolah, senangkah tidak? Senang. Senang. Sekolah? Sudah. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sudah bisa baca, Nita? Sudah. Sudah bisa. Nah, ini kan ibu polisi ada ajar, senangkah tidak belajar sekolah? Senang. Menjadi tantangan tersendiri bagi Bribka Esterlina karena terdapat anak yang umurnya sudah belasan tahun tapi belum bisa membaca. Kemampuan anak-anak sendiri seperti apa ini, Bu? Kemampuan anak-anak di sini ada yang sudah bisa menangkap angka, huruf, ada sebagian yang belum. Itu kemampuan anak sendiri memang sudah sebagian besar sudah bisa baca, nulis gitu? Dan sebagian besar belum. Belum bisa ya. Karena mereka rata-rata usia kelas 1 sampai kelas 4 ini belum bisa. Program Polisi Piajar ini mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap ini terus dilakukan polisi di seluruh kampung di Merauke. Oke. Ibu polisi ada ajaran anak-anak di sini. Bagaimana menurut Ibu? Bagus. Orang pintar, tahu. Anak-anak sudah libur lama ini. Iya. Seperti apa Ibu polisi ajar begini? Mama punya mau supaya belajar terus. Terus, Ibu polisi ajar begini ya? Saya sangat merespon dan ini menurut saya program penyelamatan yang cukup baik dan kami di sini berharap ini dia tidak instan. Artinya ini dia mungkin bisa berkelanjutan. Karena memang kami mempunyai anak yang cukup banyak yang sampai saat ini mereka kesannya lost, terlepas. Dengan adanya program polisi yang mau turun ke lapangan dan sekaligus membina, saya sebagai RT 01 di wilayah Kelurahan Kelapa Lima dan mungkin kami di sini salah satu titik yang ditunjuk dan saya memfasilitasi itu. Sehingga saya berharap ini positif sehingga anak kita ini juga bisa mengenal huruf, bisa tahu baca karena COVID sekarang ini juga membuat mereka tidak normal sekolah. Sementara itu Kapolsek Merauke Kota AKP Dianovita mengatakan pihaknya akan terus mengajar hingga sekolah dibuka kembali. Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sebanyak 3 kali. Saat ini Polsek Kota baru punya 1 titik. Kita fokuskan ke 1 titik dulu agar mungkin membantu dalam masa pandemi ini, membantu warga kita yang di sekitaran Polsek, anak-anaknya yang kesulitan belajar, yang belum bisa membaca dapat tertolong. Dengan siswa sebanyak kurang lebih 26 anak, usia sekolahnya dari TK sampai dengan kelas 4 SD, mengingat adik-adik kita yang sampai pun usia 4 SD belum bisa membaca dengan lancar, jadi kita fokus ke pelajaran membaca, berhitung, dan juga kita tambahkan kegiatan bermain. Pandemi COVID-19 tentunya tak menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin membantu anak-anak usia sekolah di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan sentuhan pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti.